Jadi selamat mengikuti workshop kepada semua yang hadir pada hari ini. Silahkan nanti dalamilah ilmu materi yang dipaparkan oleh pembicara kita, sehingga nanti kita akan punya kemampuan lah terkait masalah jurnal nasional ini. Jadi nanti ke depannya mungkin saja ya, tapi mungkin ini masih nantilah ya, mungkin nanti entah untuk yang S1 syarat untuk mengambil ijazah harus misalnya publikasi jurnal di Sinta 5 atau 6. Yang di D3 nanti mungkin untuk syarat mengambil ijazah itu harus publikasi di jurnal yang terindeks Google Scholar. Itu nanti lagi kita pikirkan. Yang penting kita harapkan untuk acara hari ini bisa bermanfaat, karena kita rasa memang dunia saat ini sudah dunia pendidikan yang aktif ini. Nggak lagi dosennya yang aktif mengajar, tapi mahasiswanya juga harus mampulah untuk membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu dari karya-karya ilmiah, berbentuk karya ilmiah lah, supaya nanti bisa juga berguna bagi kampus, berguna juga bagi masyarakat. Jadi terima kasih buat Bu Yuniar, Pak Gani, dan kawan-kawan semua atas partisipasinya, sehingga acara ini sudah bisa dimulai dan kita doakan bersama-sama nanti bisa berjalan dengan baik. Terima kasih juga buat kesediaan Ibu narasumber, Bu Nurul Khairina, atas kesediaannya untuk berbagi ilmu di Politeknik Unggul LP3M pada hari ini, dan kita harapkan juga boleh juga nanti berbagi ilmu, berbagi wawasan di kesempatan-kesempatan yang lain. Jadi saya rasa itu yang bisa saya ucapkan, saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhir kata saya katakan selamat mengikuti workshop. Terima kasih. Semangat pagi untuk kita semua. Terima kasih. Selamat pagi Pak Ramli. Baik, terima kasih untuk Pak Ramli atas kata sambutannya yang sangat membakar semangat pada pagi hari ini. Ya, selanjutnya silakan kepada Ibu Ketua LP2M Politeknik Unggul LP3M, Ibu Yuniar Mkom, untuk memberi kata sambutan pada hari ini. Silakan Ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Unggul Bapak Kapurba Mkom, yang saya hormati Ibu narasumber Ibu Nurul Khairina Mkom, yang saya hormati Bapak Ibu yang bersedia hadir, dan yang saya sayangi mahasiswa-mahasiswa yang sudah ikut bergabung di acara seminar tips membuat jurnal nasional bagi mahasiswa. Alhamdulillah hari ini kita diberi keselamatan, kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa di sini mengikuti seminar tips membuat jurnal nasional bagi mahasiswa. Salam selalu tercurah kepada Dinda Nabi besar Muhammad SAW. Selamat Nurul Khairina Ibu Bahir dan kami mahasiswa di cara tips buat nasionalitas. Kalau beri selatan itu tips bagi baik yang besar meningkatkan ini ya salah satu yang penduduk sudah ini pencarian ini artinya dan juga mendorong seperti dosen wajib membuat laporan BKD, pengurusan pangkat. Tidak hanya dosen yang wajib
publikasi ilmiah. Mahasiswa juga membuat artikel ilmiah seperti dari tugas skripsi, tesis atau disertasinya yang menjadi syarat untuk kelulusan. Ini kesempatan memberikan artikel di jurnal nasional atau internasional lebar bagi mahasiswa melalui pembinaan, pelatihan, atau kolaborasi dengan dosen pembimbing, sehingga mahasiswa pun ikut andil dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Namun masih banyak mahasiswa yang menganggap bahwa membuat ilmu pengetahuan membuat itu Mungkin suara Bu Yuniar agak terganggu. Ya. Baik, kita langsung saja. Sebelumnya karena agak terganggu jaringan Ibu Yuniar, jadi agak terputus-putus penyampaiannya. Jadi mohon maaf, Bu. Ya, selanjutnya langsung ke topik acara, yaitu tips menulis jurnal nasional. Jadi saya terangkan sebentar tentang narasumber kita. Ibu Nurul Kairina Eskom Mkom merupakan S1 dari USU Ilmu Komputer dan S2 juga di USU Teknik Informatika. Bidang penelitian yaitu teknografi, kriptografi, neural network, geologis, subcomputing, computing dan artificial intelligence. Dan saat ini beliau merupakan dosen aktif di Universitas Medan Area. Baik, tanpa membuang waktu, saya persilakan kepada Ibu Nurul Kairina Eskom Mkom untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan untuk Ibu Nurul. Ya, terima kasih Pak. Pak ini kalau saya ngomong jelas nggak ya suaranya? Jelas Bu, aman. Jelas ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik LP3M, Bapak Ramen Purba Mkom, kemudian Ibu Ketua LP2M, Ibu Yuniar Andi Astuti Mkom, Bapak Ketua Program Studi, Bapak Abdul Ghani MM, Bapak Ibu dosen yang hadir pada webinar pagi hari ini, dan adik-adik mahasiswa yang sangat kami banggakan. Mungkin saya langsung ke materi aja ya Pak ya. Silakan Bu. Ya, baik. Nanti kalau ada gangguan mohon saya dikabarin ya Pak ya. Siap, siap. Ini udah kelihatan Pak materinya? Sudah Bu, jelas, jelas. Ya. Oke, baik. Jadi sesuai dengan permintaan dari Politeknik LP3M, topik hari ini tips menulis jurnal nasional bagi mahasiswa. Nah, untuk adik-adik sekalian, ada beberapa topik yang akan kita diskusikan ya hari ini. Jadi saya sifatnya
kita saling diskusi aja, kita berbagi ilmu. Mungkin adik-adik juga sudah banyak yang memahami tentang jurnal ya, mungkin dari tugas-tugas kuliah ataupun pernah mengikuti seminar nasional, internasional dan lainnya ya. Nah, jadi saya membagi beberapa topik untuk kita diskusikan hari ini. Itu yang pertama, ada publikasi jurnal, lalu kedua ada manfaat menulis jurnal, lalu ada struktur jurnal, sitasi dan referensi otomatis, parafrasa dan plagiarisme, sitasi, bagaimana cara menulis jurnal, ini nanti dari skripsi, kemudian pengetahuan atau wawasan tentang jurnal Sinta. Nah, kemudian yang terakhir nanti ada proses submit sampai publish jurnal. Nah, definisi jurnal mungkin seperti adik-adik sudah pernah belajar ya tentang jurnal. Jurnal ini kan biasanya hasil penelitian ya yang kita publish misalnya dari skripsi, kemudian dari mungkin kalau yang dosen atau dari jurnal-jurnal yang lain boleh dari tesis juga bisa. Nah ini kita publish 1 tahun misalnya 2 kali atau 3 kali berskala nasional dan internasional. Nah, jadi pada intinya hasil karya ilmiah yang kita publikasikan ya. Nah, ini namanya jurnal. Nah, kemudian ada beberapa kategori jurnal sampai saat ini ya. Jadi seperti yang kita tahu, ada jurnal nasional ber-ISSN, ada jurnal nasional terakreditasi. Ini mungkin sudah sama-sama kita pernah dengar. Ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 sampai dengan Sinta 6. Nah, lalu ada jurnal internasional bereputasi, kemudian ada proceeding ya, proceeding nasional ber-ISBN ataupun proceeding internasional. Nah, kemudian manfaat menulis jurnal sebenarnya apa ya? Jadi kalau misalnya adik-adik sudah kuliah, mungkin di semester 5 atau 6, mungkin pernah mendapatkan tugas perkuliahan dari dosennya. Nah, mungkin di akhir pertemuan ada tugas membuat jurnal. Nah, dari dosen masing-masing. Nah, kemudian ada juga hasil penelitian. Misalnya adik-adik ada kerjasama atau mungkin diminta untuk masuk ke dalam satu tim penelitian dengan dosen. Nah, nanti hasil output penelitian adalah jurnal. Nah, sama seperti juga dengan pengabdian ya. Kalau misalnya pengabdian, biasanya mahasiswa dengan dosen berkolaborasi, outputnya juga jurnal pengabdian. Nah, kemudian ada lagi biasanya dari program kreativitas mahasiswa atau PKM. Nah, ini juga kita mengikuti program dari pemerintah dan biasanya outputnya jurnal. Dan yang terakhir ini biasanya hasil skripsi ya adik-adik. Hasil skripsi ini dijurnalkan atau kita publish ya. Nah, kemudian sedikit penjelasan tentang struktur jurnal ya. Jadi ada judul, ada nama penulis ya, kemudian ada abstrak, ada kata kunci, pendahuluan, studi literatur ya atau studi pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan referensi. Nah, ini sedikit penjelasan. Kalau di judul biasanya kan kalau di informatika ya, karena saya mungkin ketepatan orang informatika, jadi kita ada algoritma, ada metode biasanya. Nah, itu kita masukkan di judul kita. Nah, kemudian apa objek penelitian kita, itu juga kita masukkan. Dan juga yang terakhir biasanya kalau ada studi kasus ya, misalnya kita melakukan penelitian di rumah sakit, misalnya kita melakukan penelitian di dinas kesehatan, dinas pendidikan gitu kan, dengan metode apa, lalu apa yang diteliti. Nah, itulah pentingnya kenapa membuat judul itu harus serinci mungkin ya. Nah, kemudian nama penulis ini peneliti yang terlibat biasanya maksimal 5 orang.
dan biasanya ada satu sebagai corresponding authornya. Nah, jadi orang yang bertanggung jawab terhadap penelitian yang dilakukan. Kalau misalnya adik-adik membuat jurnal dari skripsi, biasanya corresponding authornya dosennya. Ya, boleh dosen pembimbing pertama, boleh dosen pembimbing kedua. Oke. Nah, kemudian ada abstrak ya. Nah, abstrak ini juga penting. Abstrak ini dia merupakan rangkuman ya dari seluruh penelitian yang dilakukan. Nah, abstrak ini biasanya terdiri dari permasalahan apa yang kita teliti, kemudian tujuan kita melakukan penelitian itu apa, metodenya, hasil, dan kesimpulan. Nah, namun abstrak ini dibatasi 150 sampai 200 kata. Ya. Kemudian untuk kata kunci ini biasanya 5 kata kunci ya yang menggambarkan penelitian. Nah, lalu kita masuk ke pendahuluan ya atau ke latar belakang biasanya. Nah, ini juga ada landasan kita melakukan penelitian itu apa, kita narasikan dalam beberapa paragraf. Lalu masalahnya juga kita kemukakan, tujuannya, metode, penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu ini juga penting. Mungkin ada 3 atau 5 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan jurnal kita. Nah, lalu yang terakhir itu yang sebaiknya ada itu keterbaharuan penelitian atau novelty ya. Kemudian ada studi literatur atau studi pustaka. Nah, ini kita mencantumkan teori-teori yang kita gunakan atau yang kita butuhkan di dalam menulis jurnal kita ya. Kemudian metode penelitian ini singkatnya bisa dipaparkan melalui narasi juga boleh, flowchart ya, atau diagram ya, atau gambar-gambar yang bisa membuat si pembaca lebih mudah untuk memahami apa tahapan penelitian yang dilakukan. Nah, kemudian untuk hasil dan pembahasan, hasil penelitian itu bisa dikemukakan melalui narasi, ya, boleh dari tabel, mungkin ada grafik, ya. Nah, kemudian pembahasan ini biasanya berisi kita membandingkan penelitian kita dengan penelitian terdahulu. Mungkin ada yang mirip dengan penelitian kita, lalu kita ambil apa kelebihan punya kita atau apa kekurangan punya kita. Nah, itu yang kita buat di bagian pembahasan. Nah, kemudian kesimpulan, nah ini juga sebaiknya berisi tujuan penelitian dan hasilnya ya, rangkuman dari hasil penelitian yang dilakukan, apa kesimpulannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah referensi ya, atau mungkin daftar pustaka. Nah, ini boleh bersumber dari buku, boleh dari jurnal, dari proceeding, skripsi, dan sebagainya. Nah, biasanya kita rentang waktunya 5 tahun ya, tapi ada memang beberapa yang memperbolehkan kita 5-10 tahun terakhir. Nah, biasanya referensi yang baik itu mendekati 20 referensi ya, misalnya di bawah 20, misalnya 18 referensi, atau mungkin lebih dari 20 ya. Nah, kemudian mungkin adik-adik pernah juga mendengar sitasi dan referensi otomatis ya. Nah, sekarang saat kita membuat skripsi ataupun jurnal, itu kita tidak lagi menggunakan sitasi yang manual, tapi kita sudah menggunakan sitasi dan referensi otomatis. Nah, jadi sitasi ini kan biasanya ada teori yang kita rujuk, yang kita gunakan di dalam jurnal kita atau skripsi kita, gitu kan. Kemudian ada beberapa style nanti yang populer, misalnya IEEE, APA, Chicago, Harvard, dan yang lain-lain. Nah, kemudian ada juga software ya yang dapat membantu kita untuk membuat sitasi dan referensi otomatis. Nah, ini bisa dari Microsoft Word dan juga Mendeley. Nanti kita tunjukkan ya.
Nah, yang paling penting dalam jurnal ataupun skripsi ya, parafrasa dan plagiarisme. Nah, mungkin ini sudah pernah dengar. Parafrasa ini berarti proses menuliskan kembali sebuah kalimat yang kita ambil dari teori orang lain, kita tuliskan dengan bahasa sendiri. Nah, kemudian kalau plagiarisme ini maksudnya adalah kita meniru karya orang lain. Nah, jadi saat kita menulis atau kita mempublikasikan jurnal, kita harus menghindari plagiarisme itu dengan cara parafrasa. Nah, kemudian kalau tingkat plagiarisme yang baik itu di bawah 20% ya. Kalaupun misalnya masih kalau skripsi, kalau di UMA itu biasanya masih 25% boleh atau maksimal 30%. Tapi kalau untuk jurnal saya sarankan 20% ya. Kemudian plagiarisme juga dapat dicek dari beberapa software. Itu ada Turnitin ya, dan juga ada plagiarisme checker. Nanti kita tunjukkan ya bagaimana caranya. Nah, lalu ada beberapa tahapan dalam menulis jurnal dari skripsi ya. Nah, jadi yang paling pertama, yang paling penting itu kita memilih dulu tempat publikasi kita yang mana. Apakah kita mau publish di jurnal yang ada di Jawa, apakah di Medan atau di Kalimantan gitu kan. Nah, kemudian kita download template-nya. Jadi kita menulis jurnal itu berdasarkan template yang disediakan oleh si pengelola jurnalnya. Nah, kemudian kita mulai menulis dari skripsi itu ya dari judul, latar belakangnya kita ringkas gitu kan, teorinya kita ringkas untuk dimasukkan ke jurnal. Nah, biasanya jurnal itu maksimal 6 sampai 8 halaman ya. Tapi ada saya pernah lihat ada yang boleh sampai 12 biasanya, tapi rata-rata itu 5, 6 atau 8 halaman ya maksimal. Nah, kemudian jangan lupa menggunakan teknik parafrasa, memperhatikan tingkat plagiarisme, kemudian kita submit ke pengelola jurnal ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita membuat jurnal dari skripsi, itu juga harus bimbingan dengan dosennya. Apakah sudah bisa dipublish jurnalnya atau masih ada revisi, ya. Nah, kemudian ini sedikit pengetahuan tentang jurnal Sinta, ya. Mungkin udah agak familiar ya, kalau jurnal Sinta ini merupakan jurnal nasional ber-ISSN yang sudah terakreditasi, ya, biasanya dikeluarkan oleh Dikti. Nah, ini salah satu contoh kalau kita mengunjungi Sinta, ya, saya coba tadi malam, ini ada S1, nah ini dia terakreditasi Sinta 1. Tapi dia hanya menuliskan singkat aja S1 gitu kan. Berarti ini dia terakreditasi Sinta 1. Kemudian kalau tahapan dari submit sampai publish, nah ini kita perlu akun ya untuk publish jurnal, mengunjungi web jurnalnya kita perlu akun, baru kita bisa submit jurnal kita. Nah, mungkin ini kita langsung ke ini aja, langsung ke proses aja. Jadi misalnya saya mungkin mulai dari ini dulu ya. Kalau misalnya kita membuat jurnal dari skripsi ya, seperti inilah misalnya ya. Misalnya kan di skripsi itu sudah lengkap ya, ada judulnya, kemudian pastinya ada latar belakang, kemudian ini kan ada latar belakang, ada rumusan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sebagainya. Nah, inilah yang kita masukkan ke jurnal semuanya, tapi secara ringkas ya. Jadi misalnya kita mau submit di salah satu, misalnya di jurnal ini.
ini Justindo ya, jurnal ini. Kalau misalnya kita mau submit, seperti yang tadi yang saya katakan, kita harus login dulu ke dalam ya. Nah, kalau memang belum ada akun, kita buat akun dulu. Tapi kalau misalnya sudah ada akun, kita tinggal login. Nah, kalau sudah login, nah ini ada pilihan new submission. Berarti kita submit jurnal ya, gitu kan. Nah, submit jurnal. Nanti ada beberapa tahapan yang perlu diikuti. Nah, ini versi jurnal yang OJS 2 ya. Jadi kalau sekarang ada OJS 2, ada OJS 3. Nah, untuk OJS 2 ini ada beberapa tahapan seperti mengupload jurnal, lalu mengisi data ya, kemudian konfirmasi final apakah jurnalnya sudah yakin mau dipublish atau tidak gitu kan. Kalau misalnya pengisian data itu biasanya hanya diminta nama ya. Saya coba menunjukkan dulu cara submitnya, nanti baru kita masuk ke template ya. Kita isi aja dulu dengan file yang sembarang. Nah, ini biasanya kalau kita ingin submit jurnal ya, yang data yang diisi itu biasanya nama, kemudian ini nama depan, nama belakang, lalu ada email gitu kan, afiliasi. Ini kita bisa menambahkan penulis ya, ada berapa penulis misalnya, lalu ada abstrak, ada judul, kemudian biasanya ada ini ada keyword ya, ada keyword dia kata kunci, terakhir ada referensi. Nah, kalau semua ini diisi, nanti kita tinggal save dan continue, baru submit. Nah, proses submit jurnal hanya sesederhana itu. Jadi kalau misalnya mau submit di OJS 2 seperti ini, kalau OJS 3 dia mirip-mirip sebenarnya, cuman agak lebih ribet sedikit ya. Tapi kalau udah terbiasa di OJS 2 pasti agak mudah di OJS 3. Nah, tadi saya ada cerita template ya. Nah, template itu apa? Misalnya kita mau submit di sini ya, di IT, ini jurnal informatika. Kalau adik-adik scroll, ini ada biasanya tertulis artikel template. Nah, ini kan template yang digunakan untuk publish jurnal ya. Kalau misalnya kita klik, nanti kita download. Nah, biasanya dia tampilannya seperti ini. Dia bisa dalam Word ya biasanya. Kalau dalam Word, nah jadi kita tinggal mengisi aja judul dari skripsi tadi, kita pindahkan kemari. Kemudian nama penulisnya, ini biasanya nama penulis pertama itu mahasiswa ya. Karena memang kita membuat jurnal dari skripsi. Nah, mahasiswa nama pertama. Nah, lalu nama kedua biasanya kalau dosen pembimbing 1 ada, nah ini dimasukkan ke pembimbing 1 namanya, pembimbing 2-nya siapa, nah tinggal dimasukkan. Lalu ada prodi biasanya ya, misalnya prodi informatika atau manajemen, nah silakan diisi. Nah, ini yang tadi ada corresponding email. Nah, ini biasanya dosen pembimbing 1 ya kalau deskripsinya. Atau misalnya kalau misalnya memang mau masuk ke dosen pembimbing 2 itu juga boleh. Tinggal silakan berkomunikasi saja dengan dosen-dosennya. Nah, lalu abstrak ya, abstrak. Nah, abstrak di sini ini kan seperti yang tadi kita jelaskan 150 sampai 200 kata ya. Misalnya contohnya di skripsi ini. Biasanya di sini sorry. Saya coba cari skripsi yang lain aja ya. Kurang pas.
misalnya ini kan ada bagian abstrak. Nah, ini abstrak ya. Nah, abstrak ini boleh aja kalau misalnya ini langsung kita masukkan ke jurnalnya, ke sini kan, ke template-nya. Cuman masalahnya ini kan hanya permintaannya maksimal 200 kata. Kalau memang di sini ini lebih dari 200 kata, maka kan adik-adik harus meringkas lagi ya. Nah, Ibu Nurul, kemudian mohon ya, maaf Ibu Pak, Nurul, layarnya tidak nampak di sini. apanya? Oh, Hanya yang Ibu berikan contohnya, oh iya, sorry. tampilannya cuma PowerPoint. Ini udah, Pak? Ah, sudah. Oh Sudah, iya, Bu. ya sorry. Terima kasih. Iya, maaf ya, Pak. Silakan, Nah, Bu. jadi kita coba kembali lagi ya. Mungkin saya tadi agak kelupaan. Nah, misalnya saya tadi tunjukkan kembali aja. Ini misalnya kita mau publish kemari, ya. Ini yang tadi saya katakan. Misalnya kita mau publish di jurnal di JT gitu kan. Nah, ini ada beberapa komponen ya, bisa login untuk masuk ke akun kalian sendiri, lalu bisa download template ya. Nah, template ini format baku bawaan dari masing-masing jurnal dan itu memang kita harus ikuti ya. Nah, misalnya template-nya JT tadi sudah download ya. Nah, misalnya tampilannya seperti ini template-nya. Nah, judul skripsi itu bisa dimasukkan langsung ke judul jurnal ya. Tinggal kita copy paste misalnya. Nah, kemudian nama penulis pertama tadi saya ulangi, ini dosen pembimbing penulis pertama mahasiswa, maaf. Penulis kedua ini biasanya diikuti dengan dosen pembimbing 1 ataupun penulis ketiganya nanti dosen pembimbing kedua. Kemudian corresponding emailnya ini boleh email dari dosen pembimbing pertama ya, karena biasanya harus ada salah satu dosen yang bertanggung jawab untuk jurnal penelitian ini. Nah, kemudian kalau di JT seperti ini ada abstrak bahasa Indonesia dan ada abstrak bahasa Inggris ya. Nah, kalau misalnya kita mau mengambil dari skripsi, misalnya di skripsi kan seperti ini ya, kan ada abstrak. Nah, kita boleh ini kita copy paste ya, tapi dengan catatan tadi maksimal 200 kata. Kalau misalnya di sini lebih dari 200 kata, maka adik-adik harus meringkasnya kembali ya. Nah, kemudian kita harus juga memperhatikan jangan sampai ada indikasi kemiripan yang terlalu mirip antara skripsi dan juga jurnal. Nah, nanti kita takutnya kenanya di tingkat plagiatnya tinggi. Nah, jadi kalau saran saya saat kita mengcopy paste dari skripsi ke jurnal itu bahasanya kita rubah. Nah, jadi mungkin ada kalimat-kalimat tertentu yang mungkin bisa dirubah walaupun maksudnya hampir sama ya, tapi dengan bahasa sendiri. Nah, itu salah satu di abstraknya. Nah, kalau di pendahuluan, nah ini juga. Nah, jadi yang dimasukkan dari skripsi ke jurnal itu yang inti-intinya saja. Kenapa? Karena jurnal maksimal hanya 8 halaman atau 6 halaman. Sementara kalau skripsi kan bebas ya, bisa sampai 80 halaman, 60 halaman. Jadi kita tidak bisa memasukkan semua. Nah, begitu juga dengan studi pustaka, kemudian metodologi penelitian, gitu kan. Nah, saya coba ya, saya coba tunjukkan jurnal dari skripsi yang sudah dibuat. Ya, saya share screen dulu. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, ini salah satu jurnal dari skripsi yang kita buat ya. Nah, jadi judulnya itu tidak diubah, nama penulisnya ini nama mahasiswanya.
Kemudian ini nama pembimbing 1, pembimbing 2. Nah, ini termasuk mungkin kalau dalam panitia seminar ada sekretaris, ada penguji ya. Jadi kita masukkan semua karena maksimal ini 5 penulis. Nah, abstraknya juga, nah ini saya ringkas dari abstrak yang ada di skripsi. Nah, kemudian pendahuluannya juga sama. Nah, mana yang memang bisa saya ringkas supaya tidak terlalu banyak. Kemudian kita masukkan di metodologi penelitian ini flowchart ya. Nah ini, flowchart seperti ini yang dari skripsi yang kalian buat ini boleh dimasukkan. Tinggal diatur aja bagaimana formatnya supaya rapi, peletakannya. Nah lalu hasil penelitiannya dimasukkan. Jadi kalau misalnya di informatika kan biasanya ada buat aplikasi ya, atau misalnya membuat sistem. Nah, jadi ini tinggal dimasukkan saja apa hasilnya. Kalau ada tabel, boleh. Nah, ini tabel, ada grafik, boleh dimasukkan. Nah, lalu terakhirnya kesimpulan. Nah, kesimpulan juga diringkas saja, kira-kira apa yang bisa kita sampaikan dari bahasa kita sendiri terhadap penelitian yang dilakukan. Nah, yang terakhir ini ada referensi atau daftar pustaka. Nah, ini yang tadi saya katakan otomatis ya, referensi dan daftar pustaka otomatis. Kalau referensi otomatis dan daftar pustaka otomatis, ini kalau kita klik dia di bagian nama penulisnya, ini biasanya ada warna abu-abu. Nah, ini. Kalau misalnya ini manual, pastinya tidak ada warna abu-abu ya. Nah, jadi kalau kita klik di Word-nya, ini abu-abu, oh berarti ini dibentuk dengan citasi dan referensi otomatis. Nah, kalau di Word, nah ini mumpung di Word saya tunjukkan sedikit ya. Cara membuat citasinya tadi yang otomatis ini. Nah, di Word ini ada menu references ya. Nah, references kita klik dulu. Mungkin agak lama ya. Nah, ini kalau misalnya kita pakai software Mendeley, dia biasanya diinstal lalu dia masuk langsung ke Word. Jadi saat kita di sini membuat citasi, otomatis di sini bisa dipanggil ya. Kalau misalnya bawaan citasinya dari Word-nya, nah ini biasanya kita masukkan datanya semua kemari. Nanti kita tinggal manggil aja nama yang mau kita cantumkan di sini nama siapa kayak gini kan. Ini Kozok 2009. Ini karena udah dimasukkan kemari. Makanya ini kan ada dimasukkan, kita add gitu kan. Kita add dia data untuk referensi dan citasinya. Siapa nama penulisnya, sumbernya dari mana, kemudian judul penelitian apa, nama jurnalnya apa. Udah selesai, nanti tinggal disimpan, lalu di sini tinggal di-add aja, insert citation, mau yang mana. Nah, inilah yang tadi mungkin maksud saya citasi otomatis. Ya. Kemudian kalau referensi otomatis, mumpung lagi di Word ini juga. Nah, ini cara membuatnya, kita tinggal ini, bibliografi ini biasanya kita pakai yang references. Jadi kita tinggal klik ini, nanti muncullah dia seperti ini semua, secara otomatis. Nah, jadi adik-adik di deskripsi juga boleh menerapkan ini ya. Jadi kita jangan manual lagi, jadi udah otomatis ya. Nah ini tadi bagian untuk citasi sudah. Nah kemudian mungkin saya coba ke template tadi ya, Turnitin ataupun plagiarisme ya. Coba saya tunjukkan dulu karena juga waktunya udah agak mepet ya Pak. Kalau misalnya plagiarisme biasanya kalau kita itu ada Turnitin, tapi ini biasanya berlangganan ya. Masing-masing kampus kalau di kita, kalau di sini, saya coba dulu.
Jadi setiap karya ilmiah, skripsi ataupun jurnal itu biasanya kita ngecek tingkat plagiatnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi terlihat ada berapa persen plagiatnya. Seperti ini kan misalnya ada 25%, 18%. Kalau memang dia 65% ya memang benar-benar diberitahu 65%. Nah, kalau dengan Turnitin kita bisa klik hasil cek plagiatnya. Nah, nanti akan nampil seperti ini. 65% ini dari mana aja? Nanti kelihatan ya. Misalnya seperti ini nih. Ini kan kelihatan ini. Ini berarti ini semua copy paste ya, copy paste dari sumbernya. Nah, ini yang tidak boleh. Dalam penulisan skripsi ataupun karya ilmiah atau jurnal, kita harus menghindari plagiarisme dengan cara yang tadi kita pahami kalimat yang kita kutip, lalu kita tuliskan kembali dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu ya tadi namanya parafrasa. Oke, ini penjelasan dari sitasi sudah, plagiat sudah. Nah, paling satu lagi Sinta ya. Sinta. Nah, yang tadi ini jurnal JT ini Sinta 3 ya. Nah, biasanya memang masing-masing pengelola jurnal itu memberikan tanda jurnalnya Sinta berapa. Misalnya Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3. Seperti JT ini Sinta 3. Nah, kalau misalnya kalian kepengen mencari jurnal Sinta yang lain, bisa kunjungi link Sinta Kemdikbud, lalu bisa dicari di bagian jurnal. Nah, ini misalnya kalian bisa cari di sini, kalau ini impact ya. Misalnya saya tadi cari JT, mungkin ini karena sudah tahu ya. Nah, ini ada yang lain. Nah, ini jurnal ilmiah, elektro. Nah, ini kelihatan ini, akreditasi Sinta 2. Jadi kalian bisa memilih mau submit ke jurnal yang akreditasi berapa? Sinta 3 misalnya, ini bidang ilmunya campuran ya. Nah, Sinta 4 dan sebagainya. Mungkin itu saja Pak Abdul Ghani dari saya. Mungkin ada yang bertanya, ya saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul atas informasinya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Saya ya Bu untuk sesi tanya jawab ini. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya. Selamat pagi Pak Gani. Ya, selamat pagi. Ya, dengan jual Sebayang Pak. Ya, silakan Pak. Ya, mau nanya itu kepanjangan Sinta itu dan definisinya boleh dijelaskan nggak ya Bu Nurul ya? Oh, Terima iya. kasih. Ya. Ini mau dijawab langsung apa gimana Pak? Kita jawab langsung lah boleh Bu, silakan. Oh, boleh. Nggak penasaran. Iya, baik. Jadi mungkin sekarang udah sangat booming ya Pak ya kalimat Sinta itu ya atau kata Sinta ya. Nah ini kalau saya kita googling ini kepanjangannya itu Science and Technology Index. Nah jadi memang Sinta ini kan punya pemerintah ya di Indonesia. Nah ini ada satu webnya sendiri ya Pak khusus Sinta ini. Udah kelihatannya. Nah, di Sinta ini banyak Pak, kita bisa mencari jurnal di sini, bisa mencari buku yang terdaftar di Sinta. Kemudian penulis juga kita boleh cari ya Pak ya. Nah, penulis ini biasanya keluar seperti ini, ada H-index dan ada informasi-informasi tertentu. Dari mana home base-nya gitu ya, kemudian Sinta ID-nya. Nah, kalau menurut saya sebenarnya Sinta ini seperti seperti satu web yang berisi banyak informasi ya terkait penulis, terkait pengelola jurnal,
kemudian juga ada karya-karya yang buku yang lain, dan itu memang sekarang harus terdaftar di Sinta ya Pak ya. Nah, termasuk salah satu jurnal juga harus sekarang terakreditasi Sinta. Nah, mungkin saya rasa kurang lebih penjelasannya seperti itu ya Pak ya. Ini memang salah satu lembaga atau badan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia ya untuk mengakreditasi, membuat standar untuk penelitian, jurnal ataupun buku yang ada di Indonesia dari kampus-kampus seluruh Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya jawab Pak untuk Sintanya. Ya, baik, terima kasih Bu Nurul Khairina. Pak Joel Sembayang gimana? Ya, jadi memang Sinta ini merupakan publikasi dari pemerintah yang tingkatannya 1 sampai 6. Jadi seperti kata Bu Nurul, peringkat 1 itu tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada tingkat 6. Jadi kalau kita publikasi seperti skripsi itu bisa di tingkat 6 atau 5. Bisa Bu Nurul tingkat 3 untuk skripsi. Sinta. Tingkat 3 untuk skripsi bisa Pak. Cuman memang ya memang kalau semakin tingkat 3 ini kan semakin tinggi ya. Seperti yang tadi di JT ini kan ini Sinta 3 ya. Ini kan berarti dia tingkat 3. Dia pastinya lebih ketat Pak. Misalnya dalam penulisan, kemudian hasil penelitiannya juga harus jelas. Tapi kalau misalnya hasil skripsi mahasiswa dibimbing oleh dosennya lagi untuk submit ke jurnal, saya rasa Sinta 3, Sinta 2 bisa. Tapi harus dibimbing ya Pak dengan dosennya. Kurang lebih seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Pak, lagi dong Pak. Tanya lagi Pak. Iya Pak. Nggak seru soalnya nggak ada yang nanyakin Pak, gua aja yang nanya Pak. Ya boleh silakan. Ya, Bu Nurul, saya mau nanya nih. Iya Pak. Yang seperti Bu bilang tadi kan, yang penulis, terus dosen pembimbing. Nah, sorry maaf kata, istri saya kan dosen di Umpri ya Bu ya. Iya Pak. Jadi kan saya diskusi. Jadi kalau untuk nilai kumnya masuk ke penulisnya atau ke dosennya Bu? Kalau ini kan kalau kita biasanya cerita membuat jurnal dari skripsi mahasiswa ya Pak. Kalau memang nama penulis pertamanya ini nama mahasiswanya, kemudian nama penulis kedua dan ketiganya nama dosennya, ya dosennya tetap kumnya terhitung di penulis kedua sama penulis ketiga Pak. Gitu. Karena memang ini jatuhnya jurnal mahasiswa. Tapi kalau misalnya Bapak dari jurnal mahasiswa, Bapak lakukan sedikit pengembangan atau Bapak modif gitu kan. Nah, itu Bapak boleh nama Bapak di depan penulis pertama. Lalu nama mahasiswanya boleh penulis kedua. Nah, diikutin lagi dengan nama pembimbing keduanya. Nah, tapi kalau murni dari skripsi dijurnalkan, itu biasanya kita nama pertama ini nama mahasiswanya, nama kedua nama dosennya, dan kum dosennya itu ya tetap penulis keduanya Pak. Nah gitu. Kira-kira udah jelas Pak atau gimana? Gimana Pak Jun? Jadi semisal gini Bu, lah ya, kalau saya kan dulunya di komputer, saat ini kan saya di ekstensi perpajakan ya. Ada karya ilmiah saya nih. Ya. Nah, saya masukkan ke jurnalnya. Apakah harus di-upload atau gimana nih? Maksud saya gini, saya punya karya ilmiah yang berhubungan dengan akuntansi perpajakan. Ya. Apakah harus langsung di-upload atau
terserah ke saya mau kapan itu diupload. Oh iya. Sebenarnya gini Pak, sebenarnya kan masalah kita publikasi jurnal ini kan tergantung kebutuhan kita Pak. Kalau misalnya saya yang memang dosen, karena memang kita butuh kita melaporkan BKD per semester, pastinya kita harus upload jurnal per semester paling tidak 1, kan gitu Pak. Tapi kalau misalnya Bapak di bagian pemerintahan, kalau memang tidak ada seperti aturan yang mewajibkan Bapak harus upload jurnal kapan, submit kapan, itu saya rasa ya bebas. Bapak mau kapan publish-nya, mau Bapak mau ke Sinta berapa, atau mau ke internasional, itu ya silakan. Tapi kalau dosen kan dia punya batas waktu Pak, 1 semester itu harus publish. Jadi mau nggak mau kita harus publish gitu kan, apapun ceritanya gitu. Nah mungkin itu Pak kalau yang bisa saya jelaskan. Gimana Pak? Tapi kalau memang Bapak ada kebutuhan untuk kepangkatan dari sisi pemerintah dan memang harus ada publish jurnal, ya lebih bagus dipublish Pak pastinya. Karena kan memang Bapak butuh untuk karir Bapak gitu. Oke. Terima kasih Bu Nurul. Ya, sama-sama. Pertanyaan saya mau lanjut S2 nih, Bu. Ya, semangat Pak. Ya, soalnya istri lanjut S3 saat ini. Oh iya, mantap. Oke, sukses terus Bu Nurul ya. Makasih. Ya, sama-sama Pak. Amin. Terima kasih Pak Jul. Mungkin kalau ada jurnal bisa dipublish ya saat ini atau sekarang. Karena juga kita nanti menerapkan mahasiswa itu juga harus mempublish jurnal. Ya, jadi saya tambahkan juga yang tentang nama 1 dan nama 2 untuk penulis. Mungkin itu kebijakan kampus masing-masing Bu Nurul ya. Bisa nama 1 itu penulisnya dosen, atau nama pertama itu penulis mahasiswa, ataupun dosen nggak bisa nebeng, itu tergantung dari kebijakan kampus masing-masing. Ya, jadi tapi sah-sah saja untuk dosen ikut atau dosen pembimbing ikut sebagai nama di jurnal ilmiah. Itu saya Pak Joel saya tambahkan. Terima kasih Bu Nurul. Ya, sama-sama Pak. Ya, silakan yang ingin bertanya lagi. Yang lain silakan. Sebelum ada yang bertanya, Bu Nurul, apakah ada link untuk mencari topik tentang skripsi ataupun tugas akhir di Sinta, Bu Nurul? Untuk informasinya. Coba saya ini dulu ya. Kalau biasanya kita topik itu tergantung, kan kalau mahasiswa ini dia tergantung dengan minat dia ya Pak ya, mau kemana ya. Kalau kayak kita di informatika kan ada banyak, ada misalnya bisa, kalau kayak saya seperti ke kecerdasan buatan gitu kan, atau mungkin ke robotik. Nah kalau misalnya untuk mahasiswa ataupun mungkin untuk kita yang dosen ya, kalau memang kita ingin mencari topik atau mungkin jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian kita, mungkin kita boleh aja lihat di Google Scholar ya. Jadi adik-adik juga udah bisa mulai melihat misalnya nih mau membahas apa untuk skripsinya gitu ya. Misalnya mencari algoritma, mungkin kalau saya ada berhubungan dengan jaringan syaraf tiruan atau ini genetika gitu kan. Nah, kita bisa pilih tahun publikasi yang udah pernah dibuat oleh orang lain ya, misalnya tahun 2022. Nah, ini ada banyak judul-judul ini Pak di Google Scholar ya. Kita bisa melihat misalnya ada algoritma genetika ini berbasis website. Kemudian juga ada perancangan untuk
penyelesaian penjadwalan, mata pelajaran. Nah, topik-topik ini biasanya banyak di Google Scholar karena semua jurnal itu kan hampir publish dan juga terkoneksi ke Google Scholar-nya. Nah, seperti ini misalnya pembuatan puzzle kan. Kemudian ada jenis-jenis algoritma yang lain yang udah dikombinasikan. Nah, saya rasa mencari ide atau topik itu bisa dari Google Scholar, Pak. Ya. Udah bisa dimulai dari sekarang kalau yang mau skripsi. Iya, benar. Nah, Cuman jadi bisa mencari dari Google Scholar untuk ide-ide bahan atau topik ataupun judul dari skripsi. Gitu Bu Nurul ya? tahunnya iya, cuman memang kan kita kan boleh pilih tahun ya Pak ya. Kalau yang terbaru kan pastinya itu biasanya entah 3 atau 5 tahun terakhir. Misalnya kan di Google Scholar itu bisa dipilih tahun 2022, tahun 2023 gitu kan. Apalagi ini kan udah awal tahun kan. Sudah banyak penelitian terbaru yang terbit. Nah, ini kita bisa lihat di 2023. Sudah sangat banyak, Pak. Ya, banyak referensi. Baik. Ya, silakan dipersilakan bagi yang ingin bertanya tentang jurnal sebelum kita akhiri sesi seminar untuk hari ini. Miss, saya mau tanya. Oh, ini kan mahasiswa kalau yang Ya, melakukan. siapa? Nama saya Ini Tugu Julun. siapa nih? Tugu Sulaban, Pak. Nah, sebutkan namanya dulu. Tugu Sulaban. Oh ya, silakan. Teguh. Jadi gini kan, Miss, mahasiswa yang melakukan jurnal skripsi, ini apakah itu berpengaruh juga nantinya pada saat dia apalagi graduate di lapangan pekerjaan, Miss? Ada pengaruhnya gitu? Suaranya terputus-putus. Bisa diulangi? Sorry, lagi di kampung. Jadi gini, Miss, kalau ada yang mahasiswa yang melakukan jurnal skripsi, apakah itu juga akan nantinya berpengaruh pada saat dia melamar pekerjaan gitu, apalagi dia first graduate gitu, Miss? Oh iya. Kalau untuk mahasiswa sebenarnya kalau kaitan jurnal ini mungkin dia hubungannya ke kampus ya, karena misalnya gini, misalnya mungkin kan udah ada beberapa kampus sekarang kalau misalnya tidak buat jurnal itu tidak bisa sidang, misalnya begitu. Misalnya kalau tidak membuat jurnal dari skripsi itu tidak bisa wisuda. Ya biasanya mahasiswa itu hanya terbentur berdasarkan dengan kebijakan kampus. Atau kalau memang dari Dikti sudah mengeluarkan aturan bahwa mahasiswa harus publish jurnal untuk syarat tamat S1 gitu kan atau sarjana. Nah, itu memang harus dilakukan dan memang hanya terbentur dengan peraturan dikti ataupun kampus. Tapi kalau hubungan ke dunia kerja, kalau misalnya sarjana itu saya rasa sampai saat ini belum ada ya. Kalau saat melamar kerja itu paling yang ditanya itu kamu buat skripsi apa. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan. Misalnya kamu bidang skripsi kamu apa, bidang penelitian kamu apa. Kalaupun misalnya dia mungkin bertanya masalah jurnal, ya mungkin hanya pertanyaan pernah submit jurnal nggak, misalnya pernah publish jurnal nggak gitu kan. Nah mungkin adik-adik mahasiswa hanya menjelaskan ya pernah dari skripsi kita submit ke jurnal ini dan lalu publish misalnya di bulan sekian atau tahun sekian. Tapi kalau misalnya yang punya pengaruh terhadap pekerjaan itu, kalau misalnya kita mahasiswanya S2 biasanya ya, kalau mau melamar menjadi dosen, nah kan baru harus ada pengalaman pernah menulis. Gitu. Kalau S1 saya rasa sejauh ini belum ada. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke Pak Gani.
yang memang berpengaruh besar itu di kampus, Bu Nurul ya, apalagi saat ini kampus merdeka di mana mahasiswa itu harus aktif, tidaknya publikasi karya ilmiah. Jadi seminar hari ini diharapkan menjadi ujung tombak atau yang pertama terus untuk memulai di kampus Politeknik Unggul LP3M mahasiswa itu untuk menjurnal. Setelah ini diharapkan nanti setiap mahasiswa itu ada jurnalnya. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi untuk Ibu Bapak dosen yang hadir di sini? Apakah ada pertanyaan? Satu lagi, Pak. Miss, Ada lagi? saya, Pak. Silakan, silakan. Miss, apakah orang awam bisa melakukan jurnal penelitian juga, Miss? Apakah orang awam juga bisa melakukan jurnal penelitian, contohnya yang di luar, contohnya instansi pendidikan atau dosen gitu, Miss? Iya, kalau maksud gimana ya? Kalau dosen itu sebenarnya bukan orang awam ya. Mungkin maksudnya orang-orang awam ini seperti apa ya? Mungkin orang yang tidak di dunia pendidikan gitu atau bagaimana? Iya, orang yang tidak di dunia pendidikan melakukan jurnal penelitian gitu, Miss. Oke. Setahu saya mungkin itu mungkin ada beberapa ya. Misalnya yang dia bekerja di misalnya dia bekerja di bidang penelitian misalnya di bawah pemerintahan itu kan ada ya. Misalnya dulu saya pernah lihat di kantor wali kota itu untuk Sumatera ada namanya Badan Riset untuk penelitian. Nah, itu kan memang dia tidak berada di bawah kampus atau tidak di bawah dikti ya, tapi memang dia badan riset. Nah, itu biasanya hasil risetnya ya dibuatkan juga ke jurnal. Nah, karena kan riset itu kan tadi penelitian riset itu kan harus kita publish. Jadi kalau setiap ada penemuan baru kan harus kita publish ya pasti akan buat jurnal. Tapi kalau di luar dari itu saya rasa mungkin belum ya. Sama mungkin kemarin saya pernah juga punya teman yang kerja di badan statistika. Nah itu kan karena mereka juga perlu mempublish jurnal yang mereka lakukan. Jadi saya rasa mungkin ada bidang-bidang yang tertentu selain dunia pendidikan, dosen, guru gitu ya. Gimana kira-kira? Terima kasih, Miss. Oke. Kalau nggak ada lagi, biar kita tutup acara hari ini. Nggak ada, Mam. Ya, itu kudanya. Ayo, ya. Bu Yuniar, Ketua LP2M, gimana Bu? Ada pertanyaan? Ya. Lemah ini dah. Terima kasih. Oh, jaringan terputus. Oh, ini Bu. Apa aja? Sambungkan, karena jaringannya agak terputus-putus. Jadi Bu Yuniar bertanya, tips dan trik bagaimana caranya jurnal itu bisa fokus begitu. Oke, kalau di Scopus ya Bu, ini tergantung sebenarnya Bu, apakah mau memang jurnal internasional atau jalurnya dari proceeding yang internasional.
Kalau dari proceeding itu biasanya kita lebih mudah ya Bu kalau mau publish. Tapi kalau dari jurnal internasional, nah ini juga ada kuartilnya juga ya. Jadi ada Q1, Q2, Q3 gitu kan. Hampir sama seperti Sinta gitu kan. Karena dia punya standar-standar tertentu. Nah, pastinya beban beban penulisannya juga lebih berat. Biasanya mungkin yang bisa saya sampaikan kalau misalnya ke Scopus itu pertama cara menulis kita ya Bu ya. Nah, cara menulis itu harus jelas, kemudian penggunaan bahasa juga, lalu hasil penelitiannya, tujuannya juga kita harus sejelas mungkin, jumlah data juga, terus penelitian terdahulu dan biasanya dia lebih ke novelty-nya, Bu. Kalau untuk Scopus ya, jadi harus ada satu penemuan yang baru biasanya gitu kan, atau mungkin hasil modifikasi dari yang sebelumnya gitu. Biasanya gitu, Bu. Ya, terima kasih. Saya wakilkan ya Bu Yuniar. Terima kasih Bu Nurul atas penjelasannya. Baik, sebelum kita tutup, Pak Ramen, ada yang mau ditanya Pak Ramen? Lanjut Pak Gani, lanjut. Ya. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, Bu Nurul, saya simpulkan untuk hari ini tentang tip menulis jurnal nasional bagi mahasiswa. Nah, jadi kita lihat jurnal itu merupakan publikasi ilmiah yang berisi deretan artikel serta umumnya terbit secara reguler. Jadi di dalam jurnal itu terdiri dari beberapa bagian seperti judul, kemudian abstrak, kata pengantar, kajian pustaka, metodologi, hasil analisis, diskusi, hingga aplikasi hasil penelitian juga kesimpulan. Nah, jadi untuk publikasi jurnal ada tingkatannya juga, seperti jurnal nasional ber-ISSN, kemudian ada jurnal nasional terakreditas Sinta 1 sampai 6. Jadi yang paling rendah itu 6, yang tingkat atas atau kesulitannya tinggi adalah 1. Kemudian ada juga jurnal internasional, ada jurnal internasional berreputasi, Trindex Scopus, Thomson, dan lain-lain. Ada juga proceeding nasional ber-ISBN, juga proceeding internasional. Nah, jadi diharapkan nantinya mahasiswa itu memahami bagaimana cara menjurnal, kemudian mampu mensubmit jurnalnya setidaknya di Sinta. Baik, itu kesimpulan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan waktunya Ibu Nurul. Semoga nanti kedepannya bisa dipanggil lagi ya Bu. Siap, Pak. Terima kasih juga kepada Pak Direktur Ramen Apurba atas partisipasinya Pak. Terima kasih juga kepada Ketua LP2M Ibu Yuniar atas terselenggarakannya atas seminar hari ini Bu. Jadi sebelum kita tutup acara, bolehkah kita foto bersama? Ya, dibuka dulu kameranya. Dibuka dulu kameranya. Ya. Yuk, kameranya dibuka dulu. Wajah tuh. Wajah tuh. Biar wajahnya kelihatan. Ya, baik. 1. Agak senyum ya. 1, 2,
3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih sudah. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Nurul atas partisipasinya. Terima kasih juga yang sudah hadir pada hari ini. Sama-sama. Kita jumpa ya di next episode atau episode selanjutnya di seminar berikutnya. Baik, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, menjelang siang. Terima kasih Pak Abdul Ghani, Bu Yunia, dan Pak Ramen, Bapak Ibu dosen yang lain. Ya, terima kasih Bu Nurul. Ya, sama-sama. Udah bisa ini. Ya.